Dua, tiga tumbuhan. Itulah reboisasi pikiran. Anjay, baik lagi sama gue Rere. Ya Arya di podcast tercinta kita reboisasi pikiran lur dah. Itulah dia lupa menyebut nama sendiri. Gua Arya guys tadi guys ketinggalan. Oh, ya. Tumbuhan apa kabar ya? Oh, tumbuhan kamu siapa aja deh? Gimana kabarnya? Itulah. Ada apa nih yang baru tumbuhan? Apakah kalian sudah makan? Apakah sudah diingetin sama doi kalian makan? Belum ya? Makanya cari doi dan dengerin gimana tips kita PDKT di part Betul. satu kemarin. Jadi sebenarnya kita tadi kemarin ngomong di podcast tuh eh apa tadi lupa gue. Ya, tadi kita di part 2 mau ngebahas gimana PDKT kalau berbeda agama, beda Iya, kepercayaan. tapi kita berdua kalau gue sih nggak ada pengalaman. Lu ada nggak sih? Ada sebenarnya, cuman ya udah kalau misalnya Kita mau ngomongin yang itu yang tadi kata lo nggak apa-apa. Jadinya kita mau apa gitu tadi. anjing catat banget podcast tercatat anjing podcast udah mulai tema belum tentukan. Enggak, tadi kan enggak tadi tadi kita ngomong mau ini mau ngobrolin apa tadi? Iya, kita mau yang big no dalam Ya, PDKT. makanya Yang kayak beda harus agama kita cari narasumber biar lebih seru. ya, yang satu lagi nanti mungkin ada di part 3. Kalau ketemu narasumbernya nah kan bertiga. Maria kan gagal beda agamanya. Iya, Kita cari yang ada yang berhasil. berhasil. Betul. Hasil guys, karena gue gagal. Iya, betul. Jadi hari ini kita di part 2 ini sebagai penggantinya, sebagai pengisinya di part 2 ini kita akan membahas tentang red flags, red flagsnya dalam masa PDKT. Betul. Oh, sebelum itu lagu aja belum, Tai. Oh iya, aku lupa. Lagu dari gua dulu ya. Nah, Judulnya Deep In. Yang nyanyi Yosi. Anjay. Itu bahasa Korea apa Jepang ya? Jepang. Jepang. Namanya kan Yoshi. Yoshi Jepang. Soto ya anjing. Yoshinoya. Iya. Oke. Ini aduh jadi lapar. Jadi gimana nih? Red flags tuh apa ya? Bendera merah gitu. Itu sebuah kiasan, kata Yang kiasan. iya betul. Kata kiasan. Kenapa red? Karena merah berhenti. Ya Anjay. berhenti ya. Stop, guys. Stop. Kamu Oh, jangan dilanjutkan. lanjutkan. Kalian nonton podcast ini dulu sebelum Kamu, PDKT. kamu yang mau PDKT ya. Apa red flagnya apa, Re? Lo Menurut gue, emang lo udah ini sudah apa? Sudah master dalam memisahkan mana yang green flag atau red flag buat masuk wah ke tidak, saya masih dalam perjalanan. Anjay. oh. Apa tuh? Apa tuh yang menurut lo? Yang Tapi selama perjalanan ini, saya sudah menemukan beberapa list yang tidak dilakukan lagi. apa tuh? Sudah menurut gue tuh red flags pas PDKT, apalagi pas awal-awal banget itu nanyain udah makan belum, udah tidur belum, kamu udah bangun belum. Itu menyebalkan sekali. Kalau 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 sekali sebulan nggak apa-apa lah ya. Iya, ini Sebulan sekali. pagi udah makan belum, Iya. siang udah makan belum, Ya. malam udah makan belum. Tapi ngobrolnya ngajak nggak kemana-mana. Itu kayak emang lo nggak ada topik, tapi emang pengen ngobrol gitu sama dia. Itu bukan PDKT, itu lo pengen pengen ada dia aja, ngerti gak sih? Pengen 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 nempel mulu gitu. iya, itu itu juga ceweknya bosenin banget gak sih jawabnya kayak udah makan belum, Iya. udah makan siang belum. Itu nggak kalian tuh karena banyak banget cowok yang kayak gitu yang kayak nanya sering banget nanya-nanya kayak udah makan belum, udah bangun Mungkin belum. mungkin dulu di tahun-tahun 2014, 2015 itu masih masih berguna tuh. Udah makan belum? Kamu lagi apa Ya gitu. itu karena kita masih SMP deh, jadi berguna kayak Iya, cewek-cewek SM.
Cewek-cewek SMP juga kayak, aku dicat cowok. Ya, tapi enggak. Kalau menurut gue sih dulu juga anak-anak SMA juga make itu. Maksudnya pas zaman kita masih SMP dan SMA, udah anak-anak udah SMA tuh masih sebuah hal yang harus dilakukan gitu. Tapi semakin kesini kan kita apa ya, semakin berkembang otak kita gitu harusnya. Nah, berkembang juga lah pembahasan gitu, semakin berat gitu. Nah, makanya yang kayak kamu udah makan belum lagi apa? Nah, itu tuh sudah bukan ini lagi, nggak menjadi daya tarik lagi gitu. Kalau menurut gua gitu. Menurut gua enggak sih, menurut gua nggak gitu ya, kayak emang itu lu, gua tahu lu mau nunjukin rasa perhatian lo. Tapi ya udah, ceweknya mau ngapain, mau jawab apa yang menarik dari pertanyaan itu tuh nggak ada. Dulu tuh masih bisa masih bisa dikembangkan lagi apa, lagi nonton nonton apa. Dulu Nggak, cewek tuh belum jawab secuek itu gitu. Kalau menurut gue, karena sekarang kompetisi untuk mendapatkan satu cewek tuh lebih ketat lagi gitu dibandingkan dulu. nggak tahu deh ya. Kalau menurut gue nih, kalau menurut gue dulu tuh emang berguna gitu. Lagi apa, udah Tapi makan. gue nonton kan, gue nonton Friends. Ada kayak kayak episode tuh ada cowok yang bener-bener suka nanyain terus, yang nelfonin terus kayak udah makan belum gitu-gitu. Itu ceweknya juga nggak suka, di itu tahun 1990 tapi malah bukan Karena terlalu 2014. sering, maksudnya kayak nelfon, coy. Lah kan, ya kita udah punya chat 2014, lebih Iya, sering kalau lagi kalau gitu. chat kan lagi apa, lagi makan kan nggak harus langsung Iya dijawab sih. gitu. Kalau telepon Tapi kan lo menurut harus gua langsung dijawab aja. menurut gua dari dulu, kalau ceweknya emang emang gak gila perhatian, seharusnya kayak, menurut dia itu udah kayak, ya apaan sih, Oh, nggak penting banget pertanyaannya. kalau menurut gue karena terlalu ini sih, kenapa bisa kayak gitu? Karena terlalu di tag, tag apa ya? Tag terlalu dalam gitu. Pertanyaan lagi apa, udah makan, harus kayak punya punya prinsip yang gue lah harus langsung balas gitu. Kalau menurut gue nggak, kalau misalnya lo nanya lagi apa udah makan pas dulu tuh, ya udah gue mau jawabnya kapan bebas gitu. Kalau gue ya, makanya menurut gue ya baik lagi gitu. Kalau menurut gue ya kayak gitu, lagi apa gitu. Gue kadang dulu, even gue SMP nih, dulu kalau misalnya ditanya lagi apa udah makan gitu, cewek lo yang nanya ya, gue bisa bales sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Karena emang tidak menarik untuk dibalas. Nah, karena gue emang emang ini aja, emang karena emang gue lagi nggak megang HP aja. Lagi main PS guys. Main PS guys, lagi Nggak sih, kalau nongkrong guys. kalau misalnya ada cewek deketin gue gitu, terus ada yang nanya kayak gitu, ya gue males banget jawabnya. Kayak kalau misalnya udah makan, ya jawabannya iya apa belum doang. Terus kayak buat apa gue bales kalau jawabannya gitu doang. Terus kayak misalnya lagi apa, ya kalau gue lagi balas chat lo, terus gue jawabnya apa, balas chat atau gue lagi nonton TV kah? Tapi dulu kan sering tuh, lagi apa, lagi chat sama kamu gitu. Ih, terus apa lanjutannya? Kamu gitu. Aku juga lagi chat sama kamu gitu lah. Terus red flags kedua tuh apa menurut lo? Jorok, Joroknya tuh mesum apa jorok jorok. kotor? Ya nggak bisa ini, eh, apa ya? Nggak bisa menjaga kebersihannya sendiri gitu. Hmm. Kayak at least lo sikat gigi lah gitu. Oh betul. At least lo pakai deodoran lah kalau nggak punya parfum gitu. Betul. Deodoran kan sekarang juga udah banyak nih yang wangi. Merek-merek kayak merek-merek kayak Hugo gitu kan sekarang udah ada guys yang Ada temen gue punya deodoran tuh, baunya enak banget, namanya Jovan. Shout out to Nadip oh, yang perkenalkan gue ke Jovan, tuh enak banget, gila gue jadi deodorannya. oh. Iya, sekarang tuh deodoran aja ada yang harganya 30 euro loh. Axe. Iya, X juga tuh jangan main-main kali, nempel lama tuh. Iya. Penyelamat para lelaki itu. Kalau misalnya parfum mereka ketinggalan. Iya, Axe juga ada yang cewek gak sih? Iya gak sih? Gak tau dah gue, kalau yang cewek tuh Rexona yang cewek ya? apa? Rexona gak sih kalau cewek, deodoran Ya, cewek yang wangi? Rexona ada.
Nivea ada. Iya, kalau misalnya kalau menurut gue red flag juga sih itu kayak lebih ke ini sih, lebih ke nggak bisa kalau misalnya lo di chat udah asik terus ternyata pas first date lo kayak gitu tuh udah kayak lebih ke mengecewakan gitu, disappointing gitu, disappointing banget gitu kayak Tapi ini kalau menurut gue itu belum red flags banget sih. Itu masih kayak nanti setelahnya kalau emang dia semenarik itu sifat dan apa appearance-nya bisa di kayak kamu bau tahu nanti kalau udah pacaran. Pasti ada saatnya anjir kayak harus pacaran lo yang seintens beliin itu. kok kayak gitu. Itu lebih menghina sih tiba-tiba ngasih deodoran buat apa ini ulang tahun kamu deodoran. Kayak Black banget deh. pacaran kan kalau misalnya ada dalam hubungan kan harus jujur ya, harus kamu bau nih aku beliin kamu deodoran. Iya, kalau kalau itu menurut gue belum refleks. Itu nggak bikin ini banget sih. Nah kalau menurut gue mengecewakan doang sih. Yang ngecewa. Tapi PDKT masih bisa lanjut. Insya Allah. Insya Allah kalau nggak Gue ketemunya kalau nggak. misalnya, iya kalau misalnya masih tahan pas BDKT ketemu, Iya. gue kayak Karena kan bau ada levelnya. iya orang sabar, hidung juga sabar ada levelnya soalnya. Soalnya menurut gue Jakarta emang panas kalau bau badan tuh wajar. Makanya at least bawa deodoran kecil ya gue di tas, Iya betul. biar ini biar nggak bau-bau banget. Kalau nggak parfum. Dulu, dulu waktu gue pacaran ya panas kan abis dari luar. Itu biasanya di mobil kita berdua ketek ditaruh di ini di AC. Anjing bau banget. Nggak bau cuma enak kan. Aduh gak enak banget dah. Gue lupa sih cuaca Jakarta kayak gimana. Cuman ya gitu dah pliket gimana gitu. Sama aja kok 30 derajat di sini gitu Jakarta. Iya sih, cuma di sini nggak ada AC. Kalau di Jakarta ada AC, enak. Iya. Enak tinggal di Jakarta. Nggak enak buat buat klimat. Ah, iya. Umur kalian kurang 4 tahun loh. Tinggal di Jakarta. 3 sampai 4 tahun kalau nggak salah. Oh iya, refleks kedua menurut gue ini. Maksa mau call. Sama oh. Maksa minta call kayak gue mau nelfon lu dong, gue mau nelfon lu dong, Oh, gue mau nelfon tapi lu dong kayak gitu. kayak udah ditolak 3 kali pun masih maksa gitu. Iya, kayak ya gitu. Aduh, itu malesin banget. Atau Kalau maksa gue, jalan juga. kalau gue sih gue diemin kalau misalnya udah menurut gue udah annoying kayak gitu. Iya. Biar Atau sadar. kayak atau enggak out of nowhere tiba-tiba nge-call terus kayak sorry kepencet. Itu juga dia apa sih? Mending kalau sekali gitu kayak yuk ya gue masih bisa kayak oh kamu lagi stalk aku ya kepencet ya. Cuman kayak tiba-tiba 2 kali 3 kali itu udah apa sih maksudnya? Terus yang sorry kepencetnya didiemin dulu kayak ringing 10 detik gitu. Ding 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 ding, ding. Terus dimatiin. Sorry kepencet. Pasti kamu berharap dijawab ya. Tapi itu Kalau mungkin kalau mungkin mungkin itu ini loh pola cewek capernya loh. cowok juga yang kayak gitu. Cowok banyak malah yang kayak gitu. Iya, makanya cewek ngambil pelajaran dari cowok. Karena semua harus beradaptasi, itu bisa jadi. Kalau gue, Gue kasih tahu caranya. Kalau cara lu ngajak saya telepon gimana yang kayak awal PDKT yang biar nggak ini banget aneh. gue mah langsung gue call aja. Kalau misalnya nggak ngangkat sekali ya udah berarti lagi sibuk. Nggak maksudnya lu nanya dulu nggak boleh telepon gitu atau masa lu langsung telepon? Gue sering kok langsung telepon, tapi kayak kalau nggak diangkat, kalau misalnya dia reject, dia bilang lagi nggak bisa telepon. Oh ya udah gitu, gue bilang gitu. Berarti ini lu udah termasuk udah kayak udah gak deket ya sama dia. Bisa Nggak mungkin dong lu. kalau misalnya awal ya gue ngajak aja, call yuk gitu. Gue mah langsung aja. Gue orangnya kan strict to the point ya kalau PDKT. Jadi apa yang gue mau gue bilang gitu. Gue nggak kayak kode-kode aduh bosen nih ngapain ya gitu kayak gitu. Gue nggak kayak gitu gitu. Gue kayak yang lebih kalau misalnya gue pengen ngobrol, gue pengen ngobrol call yuk gitu. Kalau gue kayak gitu. Jadi kalau menurut Hmm. gue dari permainan kata-kata dan apa keberanian lo menunjukkan bahwa oh ini orang ya emang pengen ngobrol gitu, tanpa harus kayak menye-menye anjing gue gabut banget gila hari ini ngapain ya enaknya, kayak gue tuh pengen banget ngobrol tapi aduh sama siapa ya gitu kan, ada tuh yang kayak gitu kan.
Nah, kalau gue enggak, kalau gue kayak tips dari gue nih buat cowok nih, kalau lo emang pengen call sama cewek, pertama lo jangan takut ditolak, kedua lo harus berani straight to the point gitu. Karena kalau misalnya lo pertama nih, kalau lo udah takut ditolak, lo nggak bakal berani straight to the point gitu. Nah, makanya gue bilang lo harus berani dulu gitu. Kalau lo udah berani, lo bilang langsung, gue gabut, gue pengen call sama lo mau nggak gitu. Pilihannya kan dua kan, ditolak atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kalau ditolak ya lo juga udah siap untuk ditolak, jadi lo nggak bakal masalah juga. Dan kalau misalnya dia bilang iya, udah jalan lah kan. Jadi lebih lancar gitu, nggak usah lama-lama lagi gitu. Itu juga jadi kan nggak ini berkomunikasinya jadi tidak kaku juga guys kalau kayak gitu. That's the point. Kalau gue ada ini cara lebih smooth ya, kayak nggak langsung kayak tiba-tiba kalau yuk gitu. Gue tuh caranya adalah kayak yang gue bilang di episode satu, tonton lah episode satu, kalian yang langsung nonton episode 2. Yang kayak gue cerita dulu supaya dia bisa cerita. Nanti dia cerita, terus gue cerita lagi, gue punya cerita, tapi ceritanya panjang. Gue malas ngetik. Kalau gue call boleh gak? Kalau misalnya bilang aduh gue nggak bisa lagi gini gini gini, kirim ya udah gue voice note aja, jadi kayak lo kayak emang nggak kelihatan maksa pengen nge-call gitu, kayak emang lo genuinely pengen cerita. Nanti di voice note bikin ceritanya ngegantung biar kalian bisa ngomong lagi besok ya. Eh, ya karena gue ini sih kayak hidup gue nggak ada yang harus diceritain, itu masalahnya kalau gue. Pasti ada, cuman lu emang orangnya nggak terbuka anjir. Nah, gue males anjing ngapain cerita-cerita. 10 menit lagi babi. Cepet banget tadi. Ini dikurangin ya maju nggak? Enggak 40 menit juga tadi. Ih kok cepet banget, baru berapa poin tadi? 3. Iya, Iya. ini kayak ya udah gitu kalau gue mah kayak nggak penting aja kalau menurut gue ya, kayak ya cerita cerita gitu. Cuma kalau menurut gue kayak nggak penting, kalau emang pengen call aja lah daripada ribet-ribet gue harus cerita, emang gue pengen ngobrol dong gitu. Ntar juga cerita kalau udah call gitu. Kalau gue, karena gue orangnya kan nggak mau ribet ya, jadi kayak gitu. Makanya yang deketin gue juga orang-orangnya rata-rata nggak ribet gitu. Hmm. Jadi diri lo itu yang mencerminkan pasangan lo harusnya. Setidaknya sedikit, setidaknya 5% dari pasangan lo itu mencerminkan diri lo. Itu. Gitu. Terus red flags berikut menurut gue ini nggak tahu boundaries apa tuh bahasa Indonesia? Batasan. Bukan. Iya kayak lo kayak nanya personal life dia banget yang seharusnya lo nggak tanyain gitu. Ya, over ini. Iya. Over apa ya? Over boundaries. Iya. Misalnya misalnya ceweknya orang tuanya udah nggak bersama, terus lu nanya kayak orang tua lu kenapa nggak bersama lagi, itu no 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 no. Padahal lo udah sangat jauh gitu. Udah Iya di poin yang memang sudah saatnya dia cerita itu. Apa-apa lah. itu. Red flags. Gue jujur gue nggak pernah mikirin red flags sih. Kayak kalau gue emang nggak suka ya udah. Gue nggak gue respon kalau gue. Jahat itu loh gue guys. Kalau masalah PDKT. Kalau gue, oh Sombong. iya sombong gue emang kalau masalah PDKT. Kalau misalnya mau mendekati saya, kamu jangan harap ya, kamu semudah itu. Kalau temenan boleh guys. Kalau PDKT mah mikirnya 500 kali, 5 juta. Kayaknya gue gak pernah kepikiran red flags. Nah, lo ada lagi list red flags lo. Jangan maksa ngajak jalan. Tadi kan yang lo bilang gitu. Over Iya. ini. Over apa? Bukan over boundaries. Yang pertama tadi kan, yang banyak maksa. Apa-apa maksa, Iya apa maksa. itu Nah, siapa yang bakal nyaman kalau dipaksa? betul. Nah, Oh kamu kok balasnya lama. Itu juga oh ini ya. habis ngapain, kenapa balasnya Ya, lama. itu gue nggak suka juga sih kalau itu.
Maksudnya kalau misalnya at some point dia emang kondisinya lagi membutuhkan kita, oke lah masih bisa gue toleran. Sangat membutuhkan ya maksudnya. Kalau misalnya lagi ada bad situation, bad condition yang terjadi gitu, bad problem yang terjadi gitu, itu bisa ditoleransi. Tapi kayak kalau misalnya lagi fine fine aja, terus taunya pas dilihat baru hilang apa 20 menit 30 menit, ya gue I'm living my life gitu. Iya, bukan urusan lu anjir, gua mau ngapain. Lu belum siapa-siapa gua. Iya, kita baru PDKT gitu kan. Even pas pacaran pun harusnya tidak seperti itu. Kalau misalnya punya, ya itu tergantung hubungan kalian sih bagaimana. Cuman kalau masih PDKT kan, kita masih PDKT gitu kan. Kalian siapa gitu. Iya. Ya benar-benar sih itu benar-benar. Iya, makanya Tiba-tiba datang ke rumah itu red flags nggak? tergantung situasinya. Tapi biasanya itu kalau itu buat cewek sih red flagsnya. Iya. Boleh. Itu creepy banget sih, cowok Iyalah. tiba-tiba datang ke rumah. Aku bawa martabak. Bodoh amat lu ngapain sih anjing. Kecuali gak apa-apa ke rumah, cuman kalau misalnya emang mau niatnya mau ngasih martabak doang, ya udah simpen aja di depannya gitu, terus bilang Ya, maksudnya nggak datang tiba-tiba out of nowhere, itu kayak ya, stalker. ya, kalau enggak ya, Kalau emang mau ngasih ya ya bilang. iya, kecuali ya lo udah pacaran. Kalau udah pacaran pasti inilah Atau kepekaan mungkin lo. sebelumnya sebelumnya emang udah temenan, itu juga nggak masalah sih. Ya kalau temen nggak apa-apa. Kalau temenan Kalau misalnya lu emang tahu dari Tinder gitu, tiba-tiba lu datang ke rumahnya, serem banget. ya lebih ke nggak bakal jadi anjir. Aduh, 5 menit terakhir. Apa ya? Udah, itu doang kan? Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Udah kan? Iya, red flags tuh sebenarnya kalau dari gue sih red flags Preference masing-masing juga sih sebenarnya. ya Cuman ya, ini in general gue mungkin. juga ini kadang datangnya secara natural gitu pas pas lo lagi ngalamin dan lo sadar itu red flagsnya gitu. Tapi pas misalnya kayak gini nih kita ngobrol red flags lo apa gitu, kadang lo nggak inget gitu, mungkin Rere Iya, betul. karena udah di list sama dia red flagsnya apa gitu. Kadang-kadang kalau orangnya kayak gue ya karena gue cuek, jadi kayak ya udah gitu. Sudah terjadi nggak gue pikirin gitu. Kan gitu. Terus juga mungkin nggak semua orang kayak ini masuk red flags mereka. Mungkin emang ada cewek atau cowok yang dari awal tuh suka diposesifin atau nunggu diposesifin mungkin pas PDKT. Iya, mungkin kalian fetish sekarang kan aneh tuh. Fetishnya pengen posesif kan. Ada aja. Iya. Fetish jadi posesif sange ujungnya. Tidak mengerti. Kenapa kalian suka diposesifin? Oke deh kalau begitu ya. Sebelum kita menutup part 2 dari PDKT ya, karena akan lanjut part 3 nanti ya. Eh, gue akan memutar lagu dari gue dulu dari albumnya yang baru Drake. Iya, Kita LDR part 2 aja belum. iya. Iya betul ya kita belum mengundang ya lupa. Nanti deh ya itu. Tenang. Kita masih banyak guys. Iya. Arya juga mengundang Sasi katanya. Oh betul aku lupa. Banyak sekali janji-janji yang kita tidak Ya tepati. dia udah ada cowok tahu sekarang. Ha, aduh. Boleh nggak tuh sama cowoknya? Hah? Boleh nggak sama cowoknya nanti? Nggak boleh lagi. Ntar gue tanya. Iya, ter gue tanya-tanya chat-chat dikira selingkuh lagi dia kan Aduh, bahaya. sebenarnya nunggu putus dulu. Oke, kalau begitu gue putar dulu lagu gue dari album barunya Drake, judulnya Tex Go Green. Ah, enak yang ini Die Hard enak anjir. Bangsat Eh, lagu gua. sorry itu Kendrick, yang itu Kendrick. Aduh, Kecepatan lah kata gue beatnya. iya, makanya gue bilang itu udah ref ref beat gitu, bukan 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 gaya dia banget, itu beda banget. Iya. Kurang.
Iya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman ya, para tumbuhan yang sudah mendengarkan part 2 dari PDKT. Tunggu mungkin part 2 LDR atau part 3 PDKT, atau dengan Sasi ya. Aduh. Nah, kita tunggu saja ya nanti apa yang terjadi di reboisasi pikiran. Makanya tonton dan dengarkan eksklusif di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan visual di YouTube. Reboisasi pikiran. Bye-bye guys.